Halo guys, gue lagi di kandangnya PSIS Semarang nih. Jadi gue lagi di kota Semarang. Kebetulan gue lagi jalan kaki, jalan pagi ya. Gue nggak bawa sepatu, jadi gue nggak bisa lari pagi. Lagi di jalan Pandanaran, jadi gue keliling-keliling aja jalan dekat hotel. Gue lagi mau menuju ke Simpang 5. Simpang 5 ya, nanti coba kita lihat ada spot nggak ya buat bikin konten. Nanti kita lihatlah kontennya seperti apa ya. Kebetulan gue juga di sini lagi ada urusan pribadi sebenarnya sih, urusan pribadi. Jadi gue tadinya pengen bikin konten di stadion kandangnya PSIS Semarang, tapi kayaknya nggak sempet, waktu gue padet banget. Jadinya ya udahlah, cari jalan-jalan yang dekat hotel aja lah, cari spot yang dekat hotel aja. Oke, kita lanjut nanti ya kalau misalnya ada spot buat bikin konten ya. Oke, yuk. Gue udah sampai di Simpang 5. Gue juga nggak tahu nih tugu apa nih namanya. Mungkin teman-teman yang tahu tolong diinfo ya, ini tugu apa. Ini kayak tamannya di tengah kota Simpang 5. Ini apa nih? Museum Mandala Bakti. Terus ini ada gedung tua juga nggak tahu gue. Itu kayaknya pemerintah kota Semarang. Terus ada universitas, ada Udinus. Jadi ini apa ya? Tamannya Simpang 5 Kota Semarang. Oke, gue udah dapet spot nih. Kali ini gue mau ngebahas salah satu klub Liga 1 yang saat ini kotanya gue lagi ada di sini ya. Gue lagi di Simpang 5, yaitu di Kota Semarang. Ini gue mau ngebahas PSIS Semarang. Jadi PSIS Semarang itu saat ini performanya memang kurang begitu stabil di Liga 1. Dia menduduki peringkat ke-8 kalau nggak salah klasemen sementara, dan untuk terdegradasi sepertinya mungkin posisinya relatif aman untuk terdegradasi, tapi untuk menjuarai Liga 1 BRI sepertinya agak berat ya, karena memang tinggal 5 pertandingan lagi Liga 1 BRI dan poinnya terpaut cukup jauh dengan pemuncak klasemen sementara saat ini, yaitu Bali United. Nah, PSIS Semarang ini performanya kemarin agak kurang begitu stabil, mungkin karena ada beberapa pemainnya dipanggil sama timnas ya. Jadi memang dia menyumbang beberapa pemainnya untuk timnas Indonesia, yaitu ada 2 yang jadi pemain utama, yaitu Dewangga dan juga Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan apalagi sekarang fenomenal ya, bukan fenomenal sih, dia cukup membuat viral dan mengangkat nama PSIS Semarang karena Pratama Arhan masih muda, skillnya bagus, speednya luar biasa, dan akhirnya dia dikontrak oleh klub Liga 2 Jepang namanya Tokyo Verdy. Dan ini gue salut juga buat PSIS Semarang, walaupun memang mereka saat ini butuh amunisi dari Pratama Arhan untuk membela di Liga 1, tapi dia rela untuk melepas Pratama Arhan ke Tokyo Verdy, dan itu merupakan langkah yang positif banget sepak bola Indonesia kalau menurut kami. Dan jadi sepertinya memang salut lah buat PSIS Semarang gue. Nah, kalau base campnya itu bernama Stadion Jatidiri dengan kapasitas 45.000 penonton. Nah, prestasi tertingginya PSIS Semarang adalah ketika dia menjuarai kompetisi divisi utama Perserikatan PSSI tahun 1987, dia pernah menjuarai, dan juga Liga Indonesia pada tahun 1999. Nah, pada musim 2006 sempat menjadi runner up Liga Indonesia dengan keberhasilan mencapai final Liga di Indonesia berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Manahan Solo, tapi akhirnya dia kalah ya. Kalah dan menjadi juara kedua. Nah, prestasinya PSIS di divisi utama, dia sempat menjuarai divisi utama di tahun 98-99 kalau nggak salah, di musim 98-99. Nah, yang gue inget dari musim ini ada seseorang pemainnya yang bernama Tugio ya, yang bahkan kalau nggak salah Tugio ini sempat mendapat julukan yang namanya Maradona dari Purwodadi. Memang orangnya kecil, agak gempal, tapi speednya luar biasa dan lincah banget ini orang, betulan. Dan dia kalau nggak salah posisinya sebagai striker dan cukup
kontribusi gol banyak ke PSIS Semarang dan sempat juga dipanggil oleh timnas Indonesia kalau gua nggak salah. Nah, Tugio ini apa ya, teringat karena memang ketikanya itu, jadi agak susah lupakannya ya, dan dia berhasil membawa PSIS Semarang menjadi juara Liga 1 pada saat itu. Nah, juga sempat dipanggil ke timnas tapi performanya kurang begitu baik kayaknya di timnas. Nah, salah satu yang gue inget lagi mengenai PSIS Semarang ini ketika menjuarai Liga 1, di musim berikutnya mereka harus terdegradasi ya, karena mungkin di transfer window sepertinya PSIS Semarang banyak melepas para pemainnya ya, karena memang pemainnya waktu itu banyak yang tertarik oleh klub-klub lain. Salah satunya Tugio kalau nggak salah, dia pindah kemana ya, ke Persija apa kalau nggak salah, gue lupa kemana, tapi dia pindah. Akhirnya dia keluar dari PSIS Semarang dan akhirnya di musim berikutnya PSIS Semarang harus terdegradasi. Tapi mereka akhirnya cepat berbenah kembali. Cukup satu musim, akhirnya satu musim mereka berhasil menjuarai divisi pertama di bawahnya Liga 1, divisi utama waktu itu. Divisi 1 dia menjuarai dan akhirnya dia promosi lagi ke divisi utama PSIS Semarang. Kalau nggak salah memang ada beberapa klub lagi yang kayak gitu kalau nggak salah, tapi gue lupa klub apa. Jadi dia habis menjuarai Liga 1 atau divisi utama, musim berikutnya langsung terdegradasi. Ada beberapa klub yang seperti itu kalau nggak salah. PSIS Semarang ini juga ternyata mempunyai track record yang kurang baik ya mengenai sepak bola gajah. Jadi di tahun 2014 PSIS Semarang terlibat sepak bola gajah di mana kedua klub sama-sama menginginkan kekalahan agar tidak bertemu dengan Borneo FC ya. Waktu itu terjadi peristiwa 5 gol bunuh diri dalam 7 menit yang akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan PSS Sleman. Kalau dari Wikipedia, manajemen berdalih melakukan hal tersebut karena menghindari mafia persepak bolaan Indonesia yang mereka nilai Borneo FC itu sudah diset untuk menjuarai divisi utama, sehingga coba untuk menghindari. Ya memang ini salah satu problem yang ada di sepak bola Indonesia ya. Jadi mafia sepak bola Indonesia memang sangat sangat luar biasa kuatnya, yang bisa mempengaruhi hasil dari pertandingan yang ada di Liga Indonesia, dan akhirnya ini bisa jadi malah merusak timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan mafia sepak bola di Indonesia bisa segera punah ya, kalau menurut kami biarlah mereka punah gitu, supaya perkembangan sepak bola Indonesia itu semakin baik dan timnas Indonesia pun prestasinya semakin baik ya, karena kita tahu kita sudah 31 tahun ya di timnas Indonesia ini nggak mempunyai gelar sama sekali di timnas senior. Walaupun memang ada beberapa gelar di U23, di U19 dan di junior juga ada beberapa gelar, tapi kalau timnas senior Indonesia sudah hampir 31 tahun Indonesia tidak meraih gelar sama sekali. Ya ini mungkin yang harus dibenahi ya, mudah-mudahan mafia sepak bola Indonesia nggak terlalu banyak lagi lah, minimal berkurang. Tapi kayaknya ya kita harapan kita mudah-mudahan sepak bola Indonesia bersih dari mafia sepak bola ya. Oke, mudah-mudahan sepak bola Indonesia makin baik ya. PSIS Semarang klubnya juga makin baik, yang ujung-ujungnya mudah-mudahan timnas Indonesia lah yang jadi semakin baik dan akhirnya mampu berprestasi di kancah internasional. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa tetap dukung terus Liga 1 Indonesia ya. Salah satu bentuk kedukungannya yaitu dengan menonton Liga 1 Indonesia. Karena kalau bukan kita yang nonton, siapa lagi coba yang nonton? Masa orang Malaysia mau nonton? Masa orang Argentina mau nonton? Ya tetap kita lah sebagai warga Indonesia yang harus tetap menonton Liga 1 Indonesia, yang mudah-mudahan bisa berkembang untuk tim nasional Indonesia. Oke, maju sepak bola Indonesia, adios.